Nah, sekarang bagaimana mencari faktor friksi atau lambda atau F ini? Jadi kalau dari sejarahnya ya, ada Paul Blasius tahun 1913, dia melihat eh, faktor friksi ini dari berbagai jenis aliran dan debit aliran. Dia lakukan eksperimen. Kemudian dia menaruh kesimpulan bahwa lambda atau faktor friksi atau faktor gesekan itu hanya dipengaruhi oleh bilangan Reynolds. Jadi tidak ada pengaruh kekasaran pipa. Kemudian ilmuwan lain, ya, Johann Nicorazzi, dia menemukan hal berbeda dari penelitiannya si Paul Blasius ini. Nah, jadi yang duluan adalah Paul Blasius ya. Kemudian eh, Nicorazzi ini dia mengatur kekasaran pipa, caranya dia lem pasir pada permukaan dalam pipa ya, permukaan dalam pipa dengan ketinggian tertentu. Kemudian dia menemukan bahwa lambda itu atau faktor friksi itu tidak dipengaruhi oleh bilangan Reynolds, tapi hanya dipengaruhi oleh kekasaran pipa. Nah, bagaimana melihatnya itu? Ini pertanyaannya kenapa bisa berbeda? Jadi kalau setelah dikaji lagi oleh ilmuwan setelahnya bahwa Blasius itu bereksperimen dengan aliran yang memiliki bilangan Reynolds-nya rendah, 4.000 sampai 10.000. Jadi meskipun sudah turbulen, di atas 4.000 itu turbulen, tapi masih rendah, sementara kalau di Nicorazzi dia lebih dari 100.000 bilangan Reynolds-nya. Nah, jadi kalau kita lihat gambar ini ya, gambar yang di samping ini, kalau kita lihat gambar ini ya, ini adalah Y-nya adalah lambda atau faktor friksi, sementara X-nya adalah bilangan Reynolds. Jadi kalau dilihat Blasius itu dia seperti ini dia masih ya pada bilangan Reynolds yang masih terbilang rendah gitu ya. Jadi kalau dilihat memang mempengaruhi faktor friksi itu bilangan Reynolds. Sementara kalau lihat di sini ya, ini adalah epsilon per D. Epsilon itu adalah faktor kekasaran pipa ya. Nah, ini kekasaran pipa ya. K sama dengan epsilon ya. K epsilon kekasaran pipa. D-nya itu adalah diameter ya. Dia adalah diameter. Nah, jadi kalau dilihat seperti ini justru pada kalau Nicorazzi dia melihat malah seperti garis lurus ini ya. Kita masih bicara di sini. Nah, itu sepertinya hanya dipengaruhi oleh epsilon per D saja atau K per D saja si faktor friksinya. Jadi itu pada kondisi berbeda. Pada bilang Reynolds yang sudah tinggi gitu ya. Nah, di sini ada area transisi ini ditemukan oleh Colebrook dan White. Gitu ya. Nah, jadi tahun 1944 ya, seorang ilmuwan juga, Louis F. Moody, dia membuat diagram untuk mempermudah, jadi bisa kita lihat hubungan antara kekasaran pipa, diameter, dan Reynolds. Nah, ini adalah diagram Moody-nya. Ya, ini diagram Moody. K atau ini ya, ini epsilon per D, ini epsilon atau K itu adalah kekasaran pipa, epsilon ini ya, sementara D-nya adalah diameter pipa ya. Diameter pipa, epsilon adalah kekasaran pipa. Nah, kita lihat di sini ini adalah Reynolds ya. Reynolds bisa dilihat bahwa ini adalah 10 pangkat 3, 20 pangkat 3 ya. Nah, kemudian ini adalah, cuma kalau kita lihat lagi di sini adalah laminar flow, aliran laminar, ini transisi ya, ini turbulen gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya bisa kita lihat ada aliran, ada apa namanya, ada batasannya itu ya. Tapi walaupun misalnya sudah mulai turbulen dia, tapi masih bisa kita lihat linearitasnya. Di sini kita juga bisa melihat ya, ini ada jenis material pipanya. Kemudian ini adalah kekasarannya, kekasaran atau epsilon. Kalau pipanya berbentuk dari kaca, plastik, bisa dilihat bahwa kekasarannya 0. Kalau bentuknya dari beton atau semen,
Kasarannya 0,09 sampai 9 mm ya. Ingat ini satuannya dalam milimeter ya. Nah, kalau misalnya stainless steel itu 0,002 kekasarannya. Oke. Nah, bagaimana kita menggunakan diagram Moody? Jadi contohnya misalnya ada pipa diameter 150 mm, jenis pipanya galvanized iron atau besi tuang, gitu ya. Besi galvanis, koefisien kekasarannya dari yang tabel tadi kita lihat ya. Kalau kita lihat di sini tadi galvanized iron, ini dia ya, galvanized iron ini kasarannya adalah 0,15 mm. Jadi bisa dilihat di sini epsilonnya 0,15 mm. Di epsilon per D-nya adalah 0,01. Kenapa 0,01? Karena 150 ya. Epsilonnya adalah 150. Oh maaf, 0,15 ya. Epsilon 0,15 bagi ini 1 mm di 150 mm. 0,001. Nah, jadi kemudian bilangan Reynolds-nya, bilangan Reynolds-nya adalah 2 kali 10⁻⁵ misalnya seperti itu. Nah, bagaimana mencari F-nya atau lambda-nya? Nah, kalau kita lihat di gambar ini ya, ini berapa tadi bilangan epsilon per T-nya adalah 0,001. Coba kita cari 0,001 0,001 epsilon per T. Bilangan Reynolds-nya adalah 2 kali 10⁻⁵. 2 kali 10⁻⁵. Kita lihat di sini, ini 10⁻⁵ ya. Ini 2 kali 10⁻⁵. Berarti di situ ya. Nah, kalau kita lihat ya, yang biru itu tadi ya. Nah, itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa lambda atau F-nya adalah 0,029. Oke. Nah, jadi koefisien friksi itu bisa kita lihat untuk aliran laminar dan aliran turbulen. Jadi kalau dengan diagram Moody kita bisa lihat tadi, kita bisa juga lihat koefisien friksinya dengan rumus ini. Tapi ini untuk ya F sama dengan 64 bagi bilangan Reynolds ya. Tapi ini adalah untuk aliran laminar. Ingat ini untuk aliran laminar. Dan untuk penampung pipa bentuk lingkaran gitu ya. Rumusnya adalah 64 mu per rho di V average ya, V rata-rata. Tapi yang paling penting itu di sini 64 bagi bilangan Reynolds. Bagaimana dengan pipa berbentuk lain? Pipa berbentuk lain, nah ini rumus-rumusnya kalau berbentuk segi 4 ya, seperti ini bisa dilihat faktor friksinya kalau aliran laminar ya. Nah, seperti itu bentuk elips ya. Dan seterusnya. Tapi kita akan fokus pada bentuk lingkaran saja. Nah, untuk aliran turbulen dia berbeda ya. Aliran turbulen itu dia banyak rumusnya, cuman untuk mempermudah yang sekarang ini adalah persamaan Helen ya. Seper akar F sama dengan min 1,8 log epsilon per D, masih menggunakan epsilon per D, kemudian menggunakan bilangan Reynolds juga. Cuma rumusnya lebih agak berbeda. Nah, di sini mungkin perlu ketelitian dalam menghitungnya. Oke, itu mungkin nanti di tugasnya akan dibahas pada video